Aisyah me time. Mereka semuanya punya lifestyle untuk uzlah. Kalau mereka lagi capek, mereka uzlah. Adegan me time yang paling uzlah yang paling menurut saya itu luar biasa adalah kisah ketika Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh. Jadi zaman dulu tuh berita-berita trending topik viral itu udah biasa dan direkam oleh Al-Quran. Kalian bisa coba cek nanti di dalam surat An-Nur ya. Surat An-Nur. Judulnya Haditsul Ifki, berita bohong. Bahasa sekarang itu hoax. Ternyata udah ada ayat tentang kayak gini-gini di Al-Quran. Dan itu isinya 2 halaman full ngebahas tentang itu. Bisa dibilang 1 lembar isinya cuman ayat tentang hoax. Bahasa Arabnya hadithul ifki, bahasa Indonesianya berita hoax yang terlanjur trending, terlanjur viral. Apa beritanya? Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Ketika Aisyah mendengar berita bahwa dia dituduh selingkuh dengan Sofwan, maka Aisyah mengambil sikap pertamanya uzlah. Beliau tidak tinggal di rumah Nabi. Beliau izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku pengen pulang ke rumah Abu Bakar. Aku pengen menyendiri di kamarku di rumah Abu Bakar. Nabi ngerti. Silakan wahai Aisyah, aku anterin ya. Gak usah, gak apa-apa, kata Aisyah. Kenapa gak apa-apa? Aisyah lagi sebel, lagi bete sama Nabi ya. Akhirnya dia pergi sendiri ke rumah Abu Bakar, menyendiri dalam kamarnya yang kamar masa kecilnya Aisyah di rumah Abu Bakar beberapa hari, mungkin sekitar 1 minggu di situ. Itu uzlahnya Aisyah. Kenapa bisa sampai muncul fitnah? Nih singkat aja ceritanya. Nabi itu kan setiap melakukan perjalanan itu bawa istri kan. Jadi asal ada trip, beliau bawa istrinya. Biasanya diundi gitu, siapa yang ikut. Waktu itu undiannya Aisyah yang ikut. Nah, Aisyah dalam perjalanan panjang itu kan berhenti di beberapa kali rest area tuh. Karena perjalanannya kan ada sekitar ribuan kilometer lah. Mungkin dari Malang ke Jakarta atau Malang ke Bandung. Kan pasti berhenti-berhenti di rest area. Satu kali berhenti di rest area waktu sore, pas Aisyah ke toilet, ternyata kalung Aisyah jatuh. Gara-gara kalungnya jatuh, Aisyah ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, kalung aku jatuh. Nabi cariin yuk kata Nabi. Enggak apa-apa Aisyah, yuk aku cariin, aku bantuin. Nyari nggak nemu sampai malam. Akhirnya mereka terpaksa bermalam di rest area itu gara-gara nyari kalung Aisyah. Baru ketemunya malam hari. Bermalamlah di situ. Udah bermalam, pas waktu subuh ternyata area itu airnya pas-pasan kurang. Sehingga di waktu subuh banyak yang nggak dapat air untuk berwudu. Hanya sebagian kecil sahabat yang bisa berwudu, sisanya udah kehabisan air. Mulailah mereka marah-marah sama Aisyah. Ini gara-gara Aisyah nih, nggak hati-hati. Gara-gara nyari kalung Aisyah kita jadi nggak bisa sholat subuh, kita jadi nggak bisa berwudu. Semuanya ngomongin Aisyah. Aisyah sampai malu banget, nggak enak hati. Iya gara-gara aku nih, kasihan sahabat jadi nggak bisa berwudu. Nggak lama kemudian turun ayat tayamum. Jadi tadi belum ada ayat tayamum. Ayat tayamum turun gara-gara Sayyidah Aisyah. Sebegitu istimewanya Aisyah. Kata Allah, kalau kalian tidak menemukan air, maka bersucilah dengan debu yang bersih. Diajarkanlah tata cara tayamum di dalam Al-Quran. Akhirnya mereka semuanya memuji Aisyah. Masya Allah, gara-gara Aisyah kita dapat keringanan dalam fikih. Kalau kita nggak punya air bisa pakai debu. Aisyah itu luar biasa. Tadi diomongin, sekarang malah dipuji. Itulah Aisyah. Jalan lagi. Setelah selesai subuh mereka lanjutkan perjalanan. Sampai di rest area berikutnya, kalung Aisyah jatuh lagi. Karena mungkin cantelannya udah agak longgar ya. Jadi setiap dia nunduk jatuh. Nah pas jatuh yang kedua, Aisyah nggak enak hati lagi untuk ngomong ke Nabi. Takut kejadian kayak kemarin lagi. Ya udahlah, cari-cari sendiri. Lama nyari sampai kemudian Nabi melanjutkan perjalanan dan nggak ngeh kalau Aisyah ketinggalan. Kok bisa nggak ngeh? Kalau kita baca detail ceritanya, Aisyah itu kan kalau perjalanan dia naik onta, tapi ontanya itu yang ada kayak tandunya gitu kan. Tandu itu beratnya kurang lebih 60 kilo.
Orang yang mengangkat tandu nggak ngeh kalau Aisyah itu nggak ada di dalam tandu. Soalnya kata Aisyah, aku lebih ringan daripada tandu. Kata Aisyah, aku lebih ringan daripada tandu. Itu yang dulu saya sempat viral juga tuh tahun 2018. Oh katanya nyebut berat badan Sayyidah Aisyah. Ya emang sejarahnya gitu. Aisyah itu berat badannya lebih ringan daripada tandu, walaupun ceweknya tinggi. Jadi kata Aisyah, aku lebih ringan daripada tandu, sehingga orang yang mengangkat tandu enggak ngeh kalau aku tidak ada di dalamnya. Lanjutin aja perjalanan. Pas Aisyah nemu kalungnya, balik ke tempat mereka berkumpul, karena toiletnya agak jauh supaya menjaga kehormatan. Pas dia balik ke tempat orang ngumpul, udah nggak ada orang sama sekali. Nabi udah pergi, rombongan udah pergi. Aisyah ketinggalan rombongan ceritanya. Tapi Aisyah percaya kalau Nabi ngeh nanti pasti Nabi akan balik lagi jemput Aisyah. Maka kemudian Aisyah memutuskan daripada dia ngejar, nggak mungkin kekejar karena itu di tengah padang pasir, takut nyasar, mending aku tunggu aja di rest area ini. Tunggulah Sayyidah Aisyah di situ, duduk sambil bersender di salah satu batu sampai ketiduran. Seperti biasa, Nabi kalau melakukan perjalanan panjang, biasanya ada satu orang sahabat yang dia itu disebut dengan sahabat yang paling baik dalam membaca jejak. Dia itu seorang hunters, seorang pemburu. Dia seorang pemburu, pembaca jejak yang mengerti tentang alam. Dia juga yang bisa menghilangkan jejak supaya tidak diikuti musuh. Ini jagoan nih. Dan dia biasanya ditugaskan di belakang beberapa kilometer untuk nyisir. Dia namanya Sofwan bin Mu'attal, seorang kesatrianya sahabat. Gagah, masih jomblo, good looking. Kenapa masih di-mention jomblonya Ustaz? Karena fitnahnya karena itu. Kalau dia udah punya istri mungkin gak jadi fitnah. Karena dia masih muda, gagah, good looking, kesatria, skillful, jomblo pula. Dia jalan beberapa kilo di belakang. Begitu dia sampai di rest area, dia ngelihat ada sesosok perempuan ketiduran di batu. Dia samperin, dia lihat ini siapa. Oh ternyata pas dari dekat dilihat itu adalah Bunda Aisyah, istri Rasulullah, ibunya kaum muslimin. Pas tahu itu Aisyah, langsung Sofwan membaca tarajuk. Apa itu tarajuk? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pas melihat Aisyah ketinggalan rombongan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agak kaget suaranya. Aisyah langsung bangun, ada Sofwan, langsung dia tutup wajahnya. Nah, di sini kita belajar ya. Oh ternyata sikap Sofwan itu elegan sekali. Ngelihat cewek bacanya innalillah. Ya kita. Kan Aisyah itu cantik banget ya. Aisyah itu adalah cantiknya tuh cantik bidadari. Perempuan, ikon cantiknya perempuan di dunia itu siapa? Simbol kecantikan perempuan di dunia itu siapa? Menurut kalian? Aku, oke. Oke. Kata mereka simbol perempuan tercantik di dunia istri saya. Oke. Ini yang kalau membahas perasaan ya. Tapi kalau ngebahas realitas, siapa perempuan paling cantik di dunia? Perempuan paling cantik di dunia itu adalah Sarah, istrinya Ibrahim. Bacanya Sarah. Sarah ya. Sarah itu simbol, jadi bukan Cleopatra ya. Simbol perempuan tercantik di dunia namanya Sarah. Saking cantiknya itu bikin raja-raja sepanjang Irak sampai Mesir jatuh cinta sama Sarah. Tapi Aisyah nggak kalah sama Sarah. Cuman dia bukan simbol perempuan cantik, sebagaimana simbol laki-laki ganteng itu Yusuf, tapi Nabi nggak kalah ganteng dari Yusuf. Jadi Aisyah tuh cantiknya cantik banget. Kebayang nggak sih cowok ngelihat cewek cantik sendirian? Masa innalillah, harusnya kan masya Allah, tabarakallah gitu kan ya. Ya Allah, qadarullah ketemu di sini, gitu kan ya. Ini saking kerennya sahabat, pas ngelihat cewek cantik ngomongnya innalillah, berarti ini musibah nih. Langsung Sofwan tahu kalau Aisyah itu ketinggalan rombongan, nggak perlu banyak ngomong, Aisyah nunggu saya, enggak.
nggak ngomong kayak gitu. Aisyah kenapa? Aisyah lagi ada masalah. Aisyah apa? Enggak, langsung paham tanpa bertanya, langsung ngerti. Maka kemudian Sofwan langsung meletakkan ontanya supaya duduk onta itu di sebelah Aisyah. Lalu Sofwan pergi menjauh supaya Aisyah naik ke atas onta, dan Sofwan tidak perlu melihat bagaimana cara Aisyah naik. Coba kalau zaman sekarang, ya, kasih tangan. Aku nggak mau kamu jatuh. Udah kasih tangan satu, gini. Itu saking kerennya akhlaknya sahabat. Si ontanya didudukin, Sofwannya menjauh, lalu membelakangi, bukan menjauh tapi masih menghadap ya. Dan laki-laki kan memang bisa di zoom kan matanya kan. Mata laki-laki itu kan teropong yang sangat tajam. Dia membelakangi beberapa menit lah sampai Aisyah udah kira-kira udah naik ke atas onta. Baru Sofwan datang ngambil tali kekang onta, langsung dibawa jalan. Sofwan berjalan kaki, Aisyah di atas, naik di atas onta. Bukan boncengan. Udah boncengan cari yang banyak polisi tidur. Saya banget lah itu mah. Emang Ustaz gitu? Ustaz ojek online? Bukan, saya lagi bonceng istri. Pasti nyari yang banyak polisi tidur. Yang lewat situ aja. Kok lewat situ? Jalannya bagus kok. Kok bagus? Banyak polisi tidurnya. Ini Sofwan jalan kaki, terus Aisyahnya di atas onta jalan pulang ke arah Madinah. Sepanjang jalan mereka nggak bicara sepatah kata pun. Sofwan cuma taruh air untuk Aisyah minum di sebelahnya Aisyah, udah nggak nanya Aisyah lapar, enggak. Kayaknya di depan itu ada warung Padang deh, makan dulu yuk. Gitu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Benar-benar diam sepanjang jalan. Sampai kemudian mereka sampai di Madinah. Nabi udah sampai di Madinah duluan. Cuman Nabi tetap nggak ngeh kalau Aisyah nggak ada. Kok bisa? Karena ketika baru sampai di Madinah, Nabi langsung ke masjid. Di masjid banyak tamu, sehingga Nabi nggak sempat pulang ke rumah. Dikirain Aisyah udah pulang duluan. Pokoknya miss aja di situ. Udah lama Nabi sampai di Madinah, baru Aisyah Sofwan sampai. Waktu itu ketika mereka mau masuk gerbang kota Madinah, di gerbang kota ternyata inilah apesnya ya, lagi nongkrong orang-orang Yahudi sama orang-orang munafik. Mereka lagi nongkrong di gerbang kota. Kenapa mereka suka nongkrong di gerbang kota? Karena gerbang kota itu adalah informasi pertama tentang gosip. Ketika ada musafir masuk, maka gosip pertama ada di situ. Jadi kalau mereka pengen dapat gosip, mereka duduknya di gerbang kota. Asik. Lagi nongkrong nih orang munafik sama orang Yahudi di gerbang kota. Tiba-tiba dari kejauhan kelihatan ada dua orang yang sedang mendekati kota Madinah. Sama orang-orang munafik ditanya, itu siapa ya, itu siapa ya. Gak lama kemudian makin jelas, Sofwan, Aisyah. Orang-orang munafik pada diam. Akhirnya Aisyah dan Sofwan masuk mereka. Pas udah masuk, aku nggak salah lihat kan? Itu tadi Aisyah, itu Sofwan kan? Ya, oh pantesan, kasihan ya Rasulullah ya. Mulai itu rame deh gosipnya. Kasihan Rasulullah. Oh pantesan, Sofwan kok sampai sekarang tuh nggak pernah ada dekat sama cewek. Oh jadi gitu. Mulai itu. Muncullah judul pertama dari gosip itu, Aisyah Sofwan pulang berdua. Salah nggak beritanya? Nggak salah. Tapi yang baca kira-kira nyimpulinnya apa? Beda kan? Beritanya nggak salah, nggak bisa dituntut, nggak bisa diperkarain. Aisyah Sofwan pulang berdua, itu berita di gerbang kota. Masuk ke dalam kota dikit, udah berubah. Aisyah Sofwan pulang berdua, kasihan ya Rasul. Masuk lebih dalam lagi, Aisyah dan Sofwan, ada apa? Makin ke dalam, makin besar beritanya, makin aneh, makin dibumbu-bumbuin, makin sedap, makin pecin. Akhirnya puncak beritanya adalah Aisyah Sofwan selingkuh. Siapa yang sampai menyimpulkan itu? Bukan orang munafik, justru orang masjid. Orang munafik cuma ngasih judul pertama, Aisyah Sofwan pulang berdua, nggak salah. Tapi yang ngasih bumbu orang masjid.
kasihan Rasul, gak nyangka, astagfirullah, innalillah, bla bla bla, dibumbuin sampai ujung-ujungnya Aisyah Sofwan selingkuh. Siapa yang menyebarkan berita itu? Bukan orang munafik yang menyebarkan, mereka cuma membuat berita awal. Tapi yang menyebarkan berita adalah justru orang-orang masjid sendiri, orang muslimin sendiri, orang mukmin sendiri. Makanya di ayat ke-11 surat An-Nur Allah bilang, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Yang membawa berita bohong itu adalah golongan kalian sendiri. Itulah kita yang gak terlalu bijak dalam menyaring berita, main repost-repost aja, gak tabayun. Dan itulah tokoh-tokoh kita juga, yang kalau ada berita nggak tabayun, main langsung komen. Komennya akan didengar oleh jamaah. Jamaah merasa bahwa ustadz atau ustazah yang ngomong pasti benar dong. Kan gitu kan? Nggak ada niat untuk memfitnah, tapi gara-gara terlalu mudah untuk merepost berita itu masalahnya. Jadi bukan kita sengaja memfitnah orang baik, bukan. Kita terlalu teledor dalam menerima berita. Dan kita di sini bukan hanya jamaah, termasuk para ustadz, para guru, atau para ustazah sama. Gimana enggak? Kita dapat berita dari ustadz, pasti kita percaya dong. Yang ngomong ustadz, yang ngomong ustazah, pasti kita percaya. Ustazahnya dapat dari orang kepercayaannya. Dia nggak pernah bohong kok sama saya. Orang kepercayaan punya orang kepercayaan dan seterusnya. Sampai akhirnya tersebarlah berita kalau Aisyah selingkuh. Disitulah Nabi sangat terpukul. Disitulah Aisyah akhirnya minta untuk uzlah, menyendiri di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Berita itu menyebar sampai ke dalam masjid. Bahkan Utsman percaya, bahkan Ali percaya, bahkan Umar percaya, bahkan orang-orang sahabat-sahabat senior percaya. Bahkan Rasulullah juga bingung antara percaya atau tidak percaya, saking kuatnya berita itu. Setiap waktu sholat yang diomongin Aisyah Sofwan, Aisyah Sofwan. Sholat zuhur Aisyah Sofwan, sholat asar Aisyah Sofwan, sampai sholat subuh masih membicarakan Aisyah Sofwan setelah sholat di dalam masjid. Itu santer banget beritanya, benar-benar trending, FYP di semua akun. Sampai kemudian Nabi datang kepada Aisyah pengen tabayun. Setelah beberapa hari Aisyah di rumah Abu Bakar sakit. Aisyah tuh sampai sakit loh, saking beratnya berita ini, sampai sakit. Padahal dia udah mencoba untuk uzlah, tapi tetap sakit. Padahal dia udah nggak buka handphone, tetap sakit. Dan dulu nggak ada handphone sih. Kebayang nggak sekarang nggak buka handphone pun masih sakit karena saking beritanya kemana-mana. Kalian pernah viral di sosmed? Oh belum ya? Janganlah, jangan. Kalian pernah viral di geng? Jadi omongan yang tidak baik. Pasti pernah kan? Berapa orang yang bicarakan kalian? Banyak. Ya 10-20 orang. Kebayang sejuta orang membicarakan kalian, gimana tuh rasanya? Sakit. Ustaz curhat dikit. Kebayang gak sih rasanya kayak gimana panasnya kita, apa kayak adrenalin tuh luar biasa, tiba-tiba kepala kita tuh berat banget. Itu tuh, ini saya ngomong kayak gini biar kita nggak ikut dalam diantara orang yang membicarakan, karena berarti kita menyakiti orang lain yang kita bicarakan. Kita yang ngomong tuh nggak kerasa, yang diomongin yang kasihan, beratnya luar biasa. Orang kita diomongin 10-20 orang teman dekat kita aja berat luar biasa, apalagi diomongin satu Indonesia. Dan di antara satu Indonesia itu ada kita di situ yang ikut komen, ikut nge-repost, ikut rame. Ya, janganlah. Saya nggak pernah ikut rame tentang hal-hal yang menyakiti orang lain, kecuali yang sifatnya kemungkaran. Kalau kemungkaran oke, itu pun sifatnya sewajarnya, bukan membuli atau bukan menghina, lebih kepada mengarahkan atau memberikan insight. Karena apa? Karena itu sangat menyakiti. Sayyidah Aisyah itu sakit gara-gara ini. Allah bilang apa di ayat masih di ayat surat An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan. Kalian ngerasa itu hal yang sepele kan? إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
ketika kalian menyebarkan berita itu dari mulut ke mulut, dan kalian mengucapkan kalimat-kalimat buruk dengan mulut kalian, padahal kalian tidak mengerti apa-apa, kalian anggap itu remeh, padahal di sisi Allah itu hal yang sangat besar. Gitu kan ayatnya? Ini kenyataannya. Kita kalau nge-repost, kalau komen, menurut kita hayyin, ini mas sepele, tinggal ngetik doang, asal ngomong aja, hayyin bagi kita. Tapi bagi Allah itu azim, dosanya gede. Hati-hati dengan ketikan kita, hati-hati dengan teks kita, hati-hati dengan komen kita. Walaupun menurut kita itu hayyinan, ringan banget, wa huwa indallahi azim, tapi di sisi Allah itu dosa besar. Kenapa? Efeknya yang besar. Efek menyakitinya yang besar. Ditambah lagi, wa taquluna bi afwaikum ma laisa lakum bihi ilm. Kalian mengucapkan itu, kalian komen, padahal kalian nggak tahu apa-apa. Kan itu Allah kayak bilang, kalian komen tapi kalian nggak tahu apa-apa. Itu tuh real kita, kehidupan kita banget. Aisyah sakit ceritanya. Datanglah Rasul tabayun sama Aisyah. Aisyah, kata Abu Bakar, itu ada Rasulullah pengen ketemu. Ya silakan masuk, kata Aisyah. Rasulullah duduk dengan wajah sedih karena Rasulullah juga terpukul kan. Rasulullah tanya sama Aisyah, Aisyah udah dengar berita tentang itu sama Safwan? Udah, kata Aisyah. Gimana pendapat Aisyah? Rasul sendiri gimana? Kata Aisyah. Aku nggak tahu Aisyah, berita itu terlalu ramai, bahkan orang-orang terdekatku pun ikut membicarakannya. Disitulah Aisyah agak sedikit marah dan kecewa sama Rasul. Aisyah ekspektasinya Rasul jadi pembela beliau, tapi Rasul malah hampir bukan percaya tapi kayak bingung gitu antara percaya atau enggak, saking kuatnya berita ini. Maka kemudian Aisyah bilang gini, ya Rasulullah, kalau aku mengatakan berita itu bohong, pasti Nabi nggak akan percaya kan sama aku. Tapi kalau aku bilang berita itu benar, Allah tahu kok aku nggak pernah melakukan apa-apa, berita itu bohong. Jadi aku nggak akan membela diri kali ini, wahai Rasulullah. Aku hanya akan mengatakan apa yang dikatakan Nabi Yakub. Apa ucapan Nabi Yakub? Kata Aisyah, innama ashku bathi wa huzni ilallah, wallahul musta'an ala ma tasifun. Kepada Allah lah aku adukan keluh kesah dan kesedihanku, dan kepada Allah lah aku berlindung dari setiap ucapan-ucapan kalian. Itu ada di surat Yusuf. Kata-kata Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini boleh kalian baca kalimat ini kalau kalian lagi difitnah, kalau kalian lagi disakitin. Boleh kalian catat, boleh kalian rekam. Mau di videoin boleh, saya ulangi biar FYP. Tapi kalau kalian mau videoin syaratnya satu aja ya, pakai filter yang bagus ya. Kalau sayanya nggak putih, saya nggak akan repost loh ya, sampai hilang brewok. Oke. Ucapan Nabi Yakub alaihissalam yang di copy paste oleh Sayyidah Aisyah ketika mereka sedang difitnah dan disakiti, yang dengan ucapan ini Allah mendatangkan pertolongan-pertolongan yang ajaib dari langit. Apa ucapannya? Innama ashku bathi wa huzni ilallah, wallahul musta'an ala ma tasifun. Artinya, sesungguhnya kepada Allah lah aku adukan keluh kesah dan kesedihanku, dan Allah lah yang menjadi pelindung bagiku terhadap apa yang kalian ucapkan. Udah segitu aja. Jangan panjang-panjang, nggak bagus. Itu ngafalnya lama loh itu. Kalau panjang-panjang nanti dilihat tilawah satu juz ya. Oke. Itulah ucapan Sayyidah Aisyah. Akhirnya Rasulullah karena dapat ucapannya masih agak ngegantung kayak gitu, nggak jelas juga antara ya atau enggak. Rasulullah juga masih tetap bingung. Pulanglah Rasulullah ke rumahnya. Besok subuh ketika Nabi selesai sholat subuh, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Baru selesai sholat subuh, malaikat Jibril turun. Wahai Rasulullah, Jibril, Rasulullah tuh kalau lagi ada apa-apa kan curhatnya sama Jibril kan. Jibril, gimana sih Jibril? Aku sedih banget. Ya Rasulullah, tenang aja. Ada salam dari Allah untuk Aisyah. Hah? Salam dari Allah untuk Aisyah? Masya Allah, ini kan berita baik nih.
Apa kata Allah tentang berita ini wahai Jibril? Allah menurunkan ayat. Dengarkan wahai Rasulullah. Turunlah ayat surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ayat itu satu halaman full diturunkan kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Ternyata itu ifkun, berita bohong. Allah membela Aisyah. Langsung Nabi beres sholat, nggak salaman sama para sahabat, langsung lari ke rumah Abu Bakar. Sambil berlari Nabi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari-lari gitu kan. Dilihat sama orang munafik. Kebayang nggak orang munafik yang jago gosip? Pas ngelihat Nabi keluar dari masjid lari-lari sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka langsung bilang, kasihan banget ya, aku nggak nyangka loh. Aku nggak nyangka Rasul segitunya. Makin gosip lagi, Rasulullah apa stres lah, Rasulullah terpukul banget lah, segala macam. Pokoknya gosip itu sumbernya dari mereka. Cuman orang beriman yang menyebarin. Jadi dua-duanya ada peran nih, orang munafik yang bikin gosip, orang beriman yang repost jadi viral. Jadi kesalahan kita itu bukan memfitnah, kesalahan kita memviralkan fitnah. Kesalahan orang yang udah ngaji itu bukan memfitnah, tapi memviralkan fitnah. Sedangkan kesalahan orang-orang yang dengki itu membuat fitnah. Aku nggak nyangka loh Rasulullah segitunya, kasihan banget ya. Aku nggak kebayang perasaan Rasul. Itu orang munafik, sok-sok peduli. Padahal Nabi lagi lari-lari kayak gitu dapat berita gembira, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakar, mana Aisyah, mana Aisyah? Kenapa ya Rasulullah, mana Aisyah? Aisyah di kamar. Langsung Aisyah, aku pengen ketemu. Aisyah buka, ada apa ya Rasul? Aisyah habis sholat subuh juga sedih banget. Aisyah langsung dipeluk sama Nabi. Aisyah gitu ya. Theater of mind. Coba kalian bayangkan betapa Nabi happy-nya istrinya yang cantik, soleha itu ternyata dibela sama Allah. Apa nggak makin cinta Nabi sama Aisyah? Aisyah gitu. Ada apa ya Rasulullah? Aisyah, dengerin ya. Allah titip salam buat Aisyah. Terus Allah berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifki, itu adalah berita bohong dan segala macam. Langsung Aisyah menangis, sujud syukur panjang, diusap-usap sama Nabi. Ketika Aisyah lagi sujud, beres sujud, Abu Bakar juga mendengar ayat itu, langsung bertakbir. Abu Bakar bilang gini, Aisyah, Sultan Nabi bilang makasih sama Nabi, kata Aisyah. Kenapa? Kan Nabi udah bawa berita gembira buat Aisyah. Kata Aisyah, tapi kan bukan dia yang belain aku. Aisyah tetap nggak mau sun tangan Nabi, masih ngambek ceritanya. Gara-gara Aisyah ngerasa nggak dibelain sama Nabi kemarin. Yang membela Aisyah adalah Allah. Nabi orangnya sangat bijak. Gak apa-apa, bukan gak apa-apa. Nabi nggak, Aisyah, aku bersabda. Nggak ada itu. Kita belum istri salah aja udah keluar hadis. Makanya perlakukanlah istri kita dengan laku agung. Jangan dikit-dikit Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kasihan dia dijudge terus. Rasulullah kayak gitu aja nggak keluarin hadis. Rasulullah pemilik hadis. Kita yang bukan pemilik hadis kadang-kadang lupa. Riwayat siapa emang itu? Pokoknya ada, lupa. Bukhari apa Muslim? Rasulullah pemilik hadis, nggak keluar hadis. Nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa. Rasulullah langsung balik lagi ke masjid. Sampai di masjid baru Rasulullah bacakan ayat ini. Para sahabat tadi masih bingung kan, kenapa Nabi lari-lari gitu, ada apa? Nabi balik ke masjid, wahai para sahabat, telah turun ayat tentang berita itu. Allah berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifki. Ini adalah berita bohong segala macam. Langsung para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya keluar dari masjid menuju rumah Aisyah. Kenapa? Pengen minta maaf sama Aisyah. Orang munafik melihat kaum muslimin keluar dari masjid, gosip lagi. Tuh, semuanya pada marah kan? Bukan. Tuh rasain tuh Aisyah, gitu orang munafik teh. Pokoknya kerjaan orang munafik itu nyebarin gosip aja. Sedangkan orang-orang mukmin tadi bersalah memang, sekarang mereka minta maaf, datang ke rumah Abu Bakar semuanya kayak demo gitu. Aisyah, kemudian perwakilannya datang ke Aisyah bilang, Aisyah kami minta maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi pelajaran buat kita semuanya. Selesai, besoknya Nabi baru jemput Aisyah. Kemudian baru Aisyah mau sun tangan Nabi, dipeluk lagi sama Nabi. Setelah itu mereka pulang ke rumah Nabi. Itu uzlahnya Aisyah.